Mari kita sama-sama buka firman Tuhan di Wahyu pasal yang kelima. Yang sudah menemukan katakan, Tuhan Yesus datanglah. Dimanapun Anda menyaksikan khotbah ini, saya yakin Roh Allah pasti akan berbicara dan Dia pasti akan bekerja. Saya berdoa di dalam nama Yesus, setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan ini, dipersiapkan untuk hari yang besar dan mulia itu. Jangan ada satupun di antara kita yang ketinggalan. Pelajaran tentang wahyu ini akan semakin luar biasa karena akan semakin jelas apa yang terjadi setelah pengangkatan. Pengangkatan bisa terjadi kapan saja, setiap waktu, setiap saat. Bisa saja juga di tengah-tengah khotbah ini orang-orang pada lenyap. Bukan karena mereka hilang, tapi mereka diangkat oleh Tuhan. Itulah pengangkatan gereja Tuhan. Tapi mari kita lihat sekarang firman Tuhan di Wahyu 5. Judulnya Kitab yang Dimaterai dan Anak Domba. Ayat pertama. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu, yaitu Tuhan Yesus tentunya, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Berhenti di ayat 1 saya jelaskan. Wahyu tentang anak domba Allah, bukan tentang setan. Dan dia itu memegang sebuah buku di sebelah tangan kanannya. Itu buku unik sekali atau kitab yang ada tulisan di bagian dalam dan di sebelah luarnya. Rencana Tuhan itu selalu dua sisi. Yang bisa kelihatan sekarang, yang mulai kita alami dan yang belum terjadi. Yang belum terjadi itu sebelah dalam, masih misteri. Tapi yang sudah mulai terjadi ini pun kita belum bisa pahami. Pengkhotbah berkata, manusia gak bisa menyelami apa yang Allah kerjakan. Sampai akhirnya menoleh ke belakang baru kita berkata, oh begitu. Berbahagialah mereka yang taat. Karena mereka akan melihat pekerjaan Tuhan. Yang tidak, mereka akan kehilangan sebuah berkat. Nah, ini kitab adalah kitab rencana Tuhan. Pertama-tama atas dunia ini. Hanya Yesus anak domba itu yang pegang kendali. Kadang-kadang kalau saya ini agak malas untuk mau baca koran maupun lihat berita, meskipun saya tetap harus melakukannya. Supaya saya tahu apa yang terjadi, bukan? Karena kan saya tidak maha tahu, meskipun saya sudah tahu dari firman Tuhan, dunia semakin jahat, kasih manusia semakin pudar, kejahatan silih berganti, tapi saya juga harus baca koran dan berita agar saya tidak tertinggal apa yang terjadi. Tapi agak males. Bad news, bad news, bad news all the way. Kabar buruk, kabar buruk, kabar buruk. Kadang-kadang ya, kalau iman kita nggak kuat ya, kita bisa bertanya, Tuhan dunia ini mau kemana ya? Coba bayangkan. Atau kita bisa berkata seperti orang-orang yang mencemoohkan Tuhan, memangnya Tuhan ada di dunia ini? Mata manusia bisa menipu sekali. Mari kita landaskan iman kita bukan dengan apa yang kita lihat. Tapi apa yang kita dengar, iman timbul dari pendengaran yaitu firman Allah. Dan firman berkata di ayat pertama yang barusan kita baca bahwa Yesus, apapun yang terjadi di dunia ini, kelihatan suram sekali, Yesus tetap pegang kendali. Di tangan kanannya dunia ini. Kitab itu adalah kitab rencana Allah atas dunia ini sampai akhir zaman. Tuhan pegang kendali. Meskipun Tuhan tidak memperbaiki segala sesuatu sekarang, manusia punya pilihan. Allah bahkan akan memakai segala perkara termasuk manusia-manusia yang jahat untuk menggenapi rencananya. Untuk siapa? Untuk umat pilihannya. Kitab ini yang ada tulisan sebelah dalam sebelah luarnya, ini bukan Alkitab. Kalau Alkitab sudah kelihatan semuanya kita bisa baca. Tergantung kita mau atau tidak. Ini adalah kitab rencana Allah atas dunia ini. Apa yang terjadi nanti setelah pengangkatan, masa antikristus, perang Armageddon, Gog dan Magog. Surga dan neraka, langit dan bumi yang baru. Tuhan tahu. Tapi kitab ini juga bicara tentang kitab rencana Tuhan atas hidup kita. Tuhan tuh tahu luar dalam kita. Ada pepatah berkata, mama tahu kamu, mama kenal kamu, wong kamu anaknya mama kok. Mama tahu sepanjang apa ususmu, kan gitu kira-kira. Itu bukan sajak maupun puisi, tapi setiap ibu seringkali ngomong gitu sama anaknya kalau nggak mau dengar, apalagi bebal. Ya kan? Saya beritahu ya, ada seseorang yang lebih kenal kita daripada ibu kita.
yang melahirkan kita. Mama kita yang punya intuisi kadang-kadang bangun padahal anaknya sudah sekolah di luar kota atau luar negeri, lagi sakit dia bisa tahu. Mama gak bisa tahu masa depan. Only Jesus knows your future. Hanya Tuhan yang tahu masa depanmu. Dia tahu luar dalammu. Jangankan berapa panjang ususmu. Dia tahu berapa helai rambut di kepala kita. Wow. Karena itu gak perlu takut. Gak perlu bimbang. Munculkan di depan sini aja ayat-ayat tambahan, gak usah dibuka. Yesaya 41. Ayat 10. Anda lihat ya. Di Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, udah? Yesaya 41 ayat 10, atau saya buka di sini, oke udah buka. Ya, janganlah takut sebab aku Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini adalah kata-kata penghiburan. Ayat dimatikan. Ini adalah kata-kata penghiburan buat umat Tuhan. Hanya seseorang yang kenal masa depan kita yang bisa menghibur hati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tak usah aku takut, Allah bersertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai itu artinya Allah Maha Kuasa Maha Tahu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Allah mau berbicara kepada kita hari ini untuk kita jangan takut dan gelisah. Dia pegang masa depanmu. Responi saja dia di masa ini, di hari ini, taati suaranya. Dia pasti membawamu kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Katakan amin. Kita baca ayat yang kedua. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Ini perkataan Yohanes yang melihat penglihatan ini. Aduh, siapa yang bisa buka? Manusia itu kan diciptakan dengan roh yang penasaran untuk mencari tahu kebenaran. Jadi dia mau tahu tuh tulisan apa di dalam gulung-gulung itu. Ayat 3, tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Perhatikan kata itu, tidak ada seorang pun di sorga. Tahukah beda malaikat dengan Tuhan sekalipun sama-sama bisa terbang, istilahnya begitulah ya. Kalau bahasa anak kecilnya, malaikat nggak tahu masa depan. Malaikat hanya membantu umat Tuhan untuk menggenapi nubuatan. Dia nggak tahu masa depan. Karena itu apa yang di sorga tidak ada seorang pun yang bisa atau layak membuka gulungan kitab itu. Dan apa yang di bumi juga. Bapak Ibu Saudara jangan taruh iman kepada manusia. Manusia sekaya apapun juga, sepowerful berkuasa gimana pun juga, bahkan yang mengaku punya kuasa supranatural seperti orang pintar sekalipun juga, ada satu hal yang mereka nggak tahu masa depan mereka. Saya pernah sekali coba diramal oleh satu orang waktu lagi jalan-jalan di mall. Jadi ternyata di mall pun tidak bisa rawan loh ya. Di mall pun bisa tidak aman. Tapi dia salah alamat. Dia datangin pendeta. Dia bukan orang Indonesia, itu kalau saya laporkan dia pasti deportasi karena dia pergi kemana-mana mencoba-coba begitu untuk dapat rezeki. Ya kasihan sih, tapi menyesatkan.
Dia beritahu pada saya ini dan itu, mau coba ramal. Saya tadinya mau langsung buka, saya mau buka identitas saya, beritahu sama dia, atau saya langsung tolak, tapi saya berkata, jangan tiru ini di rumah, untuk waktu itu saja, saya ladeni sebentar. Lalu saya berkata, Pak, saya mau berguru dengan Anda, kalau Anda bisa beritahu saya satu hal. Oh iya bisa, saya tahu apa aja. Dia bukan pakai bahasa Indonesia ngomongnya, bukan orang Indonesia. Oke, saya bilang, beritahu saya kapan, di mana, dan bagaimana Anda akan mati. Wah, ya enggak tahu. Jangan ramal saya, duduk, saya beritahu sekarang. Setelah mati kita kemana, saya tahu. Dia bilang, enggak mau duduk, saya mau pergi. Dia meninggalkan saya. Manusia tidak punya power, saudara. Enggak peduli emasnya 1 ton di dalam kotak banknya, tetap dia enggak bisa tahu 1 menit pun di depannya. Karena itu celakalah manusia yang menaruh iman harap pada manusia yang lain. Pendeta juga enggak tahu kalau kita bernubuat itu karena Roh Allah menginspirasikan, bukan karena kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau tekankan di bumi pun tak ada seorang pun yang layak membuka kitab itu. Di bawah bumi juga sama. Nggak perlu cari ke tempat keramat. Nggak perlu cari jimat. Setan kelihatan punya kuasa. Dia bisa memberi pesugihan. Dia bisa memberi ini dan itu. Satu hal yang setan nggak bisa, yang memisahkan dia langsung jelas. Tidak bisa dibanding dengan Tuhan kita. Dia nggak tahu masa depannya kecuali dia tahu bahwa dia akan binasa. Jangan cari dari ilmu gelap, horoskop, bintang-bintang. Mereka nggak tahu satu-satunya, satu dan hanya satu, hanya seorang yang tahu masa depanmu dan masa depanku. Bukan roh jahat, Lucifer pun tidak. Hanya Yesus Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tapi dia nggak harus beritahu kepada kita segala sesuatu sekarang. Nanti kita nggak ready, nggak siap, bukan? Jadi jangan tuntut untuk makan dari pohon pengetahuan, bukan yang jahat, yang baik juga jangan. Nggak perlu, karena itu belajarlah berserah dan percaya, pokoknya kita tahu, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup, pokoknya tahu ini, ku tak gentar, karena Tuhan dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Karena saya tahu dia pegang hari esok saya, hidup saya bermakna. Saya tahu saya nggak penasaran lagi, saya tahu bahwa saya akan pergi ke sebuah tempat yang jelas dalam rencana Tuhan. Nah kita sekarang lihat ayat yang keempat. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Yohanes menangis. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya. Katakan gulungan kitab dengan 7 materainya. Katakan gulungan kitab dengan 7 materainya. Saya jelaskan sedikit gulungan kitab ini di zaman itu seperti apa modelnya. Bukan buku dengan chapter-chapternya. Di zaman itu adalah gulungan papirus. Yang di setiap chapternya, itu gulungan papirus panjang sekali, 9 meter. Dan sekian meter per sekian meter seperti di jalan tol kita ada kilometer-kilometer terpasang, ini bukan kilometer, ada wax-nya, yaitu materai. Hari ini masih ada yang kayak gitu di toko seni di Eropa, atau mereka yang buat untuk tanda tangan, untuk materai surat segalanya, dia bisa pakai wax, pakai lilin untuk dilelehkan segalanya, bagus sekali. Nah itu kalau dipecahkan orang ketahuan siapa yang merobeknya. Tapi yang ini bukan hanya wax, tapi nggak bisa dibuka, betul-betul kuat. Karena ini supranatural sekali kuasa Tuhan. Nah gulungan papirus itu 9 meter, ada wax-nya, materainya setiap berapa meter, menunjukkan hidup itu penuh dengan chapter. Karena itu Mazmur 1 berkata, berbuahlah setiap musimnya. Banyak orang kan begitu. Mereka nggak berbuah setiap musimnya. Musim udah lewat, mikirkan yang lalu. Pada waktu musim mangga, dia nggak berbuah, dia mainan. Nanti waktu sudah musim durian,
Dia merindukan mangga. Saya berkali-kali sebagai pendeta melihat itu. Ketika orang dulu pada waktu dalam rumah tangganya baik-baik, dia nggak hargai. Ketika akhirnya sesuatu terjadi, dia baru berkata, aku ingin mencintaimu istriku, tapi istrinya sudah tidak ada. Sudah meninggal dunia, kena kanker, payudara. Contohnya, saya melihat orang-orang yang masa mudanya dikasih Tuhan berbagai macam bakat. Tidak dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tapi setelah dia tua, dia stroke. Badan tinggal setengah yang berfungsi dengan normal. Dia berkata, Tuhan sembuhkan aku mau melayanimu. Dalam hatiku, sudahkah daluarsa ya Pak? Ketika Anda sudah waktunya tua, Anda merindukan masa muda melayani Tuhan. Ketika Anda muda, Anda merindukan cepat kaya, sekarang tergesa-gesa, buang hidup sembarangan. Kompromikan segala sesuatu, nggak berbuah pada musimnya. Hidup itu ada chapternya. Jangan menoleh ke belakang, jangan tergesa-gesa buka wax berikutnya. Berbuahlah sekarang pada musimnya. Minta hikmat Tuhan sekalipun kita nggak tahu segala sesuatu. Gimana aku harus berperilaku. Minta sama Tuhan hikmatnya. Apa yang harus aku lakukan untuk meresponimu dalam situasi hidupku. Hidup itu seperti itu. Karena kita nggak maha tahu, Tuhan breakdown, Tuhan pecah-pecahkan jalur hidup kita dalam bentuk kilometer-kilometer. Kilometer berapa? Anda di kilometer yang seberapa? Nikmati, anak saya masih kecil hari ini. Mungkin karena ini di video, ini direkam. Kan video itu kan kekal istilahnya. Seterusnya selama di dunia. Orangnya bisa meninggal dunia masih ada. Hitam putih yang dulu pun zaman dulu masih kita bisa lihat videonya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Mungkin suatu hari kalau video ini disaksikan 20 tahun lagi, anak saya sudah nggak kecil. Tapi sekarang I don't care buat 20 tahun ke depan. Saya nikmati anak-anak saya sekarang. Anak-anak itu tumbuhnya cepat sekali. Nikmati fase hidupmu. Jangan berkata, kapan aku kaya ya? Kalau Anda sekarang masih terlibat hutang, asal Anda sudah bangkit lagi, meskipun belum lunasi. Nikmati minimal pulang ke rumah, makan malam, jangan dibawa-bawa masalah itu. Kerja yang sungguh-sungguh siang harinya, malam hari, pandang wajah keluargamu. Bicara dan spend atau luangkan waktu kualitas dengan mereka. Hutang belum keluar, nanti kalau hutangnya udah keluar, ada masalah baru kok saudara saya janjikan kepada Anda. Kalau sudah lunas maksudnya. Nikmati sekarang apa yang kau miliki. Siapa ngerti kalau nanti hutang sudah lunas, pasangan Anda tidak ada. You never know kan. Kita tidak pernah tahu, hidup itu tidak pernah. Kita tidak tahu. Belajar untuk bisa hargai setiap chapter. Karena itu Mazmur 139 munculkan di depan. Ayat 16 dan 17 berkata seperti ini. Karena itu iman harus pada Tuhan. Karena dialah Alfa Omega yang dulu dan yang akan datang. Matamu melihat selagi aku bakal anak, kata pemazmur. Dan dalam kitabmu, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dia itu Alfa, yang memanggil kita sebelum mama papa kita kasih kita nama, sebelum kita dilahirkan. Dia Alfa, dia juga Omega, sebelum satu pun datang, dia tahu semua. Ayat 17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Ini yang disebut dengan kitab itu, kitab dengan materainya, gulungan papirus tersebut. Mari kita sekarang lihat ayat yang ke-6. Anda bisa ikuti saya? Masih bisa ikuti saya? Ya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Perhatikan ayat 6, maka aku melihat di tengah tahta keempat makhluk itu, di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Coba kalau kita baca dengan teliti, coba saya ajari sekarang bagaimana saya baca Alkitab. Saya belajar untuk mengingat ayat sebelumnya ketika saya membaca ayat berikutnya. Dan saya menemukan sesuatu yang tidak match. Bukan kebenaran, ada sesuatu penjelasan, deskripsi yang tidak match. Karena di ayat 5 dikatakan,
Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda. Singa. Itu singa. Tapi di ayat 6, maka aku melihat di tengah tahta itu anak domba. Loh gimana loh ya? Kalau Anda tanya jalan sama satu orang, oh di mana ya pergi ke restoran A? Dia bilang, oke, Anda nanti ke sana, pergi ke sana, Anda coba lihat ada gedung yang tinggi sekali di depannya. Nah, itu restoran yang Anda cari. Oke, Anda pergi ke sana, ternyata sebuah gubuk yang rendah. Loh kok lain dengan penjelasannya? Karena yang menjelaskan orangnya pendek sekali, semua kelihatan tinggi. Tergantung kacamata, ya kan? Ada satu orang berkata, saya mau cari hotel A, di mana ya? Oh gampang, Anda terus jalan kiri, kalau orang di Semarang katakan notok Bangjo kanan, Anda akan kelihatan ada sedu gedung hitam putih. Itu hotel yang Anda cari. Oh ya, yes. Anda jalani semuanya seperti GPS, kanan Bangjo kanan lalu kiri, ketemu gedung yang dimaksudkan, cuman bukan hitam putih, merah biru. Anda kaget. Loh, jalurnya sudah tepat, kok warnanya salah? Karena yang memberi Anda penjelasan arah buta warna. Di sini dikatakan, siapa yang bisa membuka, kata Yohanes, membuka meterainya. Para tua-tua berkata, singa dari Yehuda. Yohanes maju selangkah melihat anak domba. Gimana sih? Kok nggak cocok penjelasannya? Bukan, tergantung dari kacamata. Saya beritahu, ini artinya, bagi musuh-musuhnya, Yesus adalah singa dari Yehuda. Tapi bagi kekasih-kekasihnya, seperti Yohanes, murid yang dikasih Yesus, Yesus adalah anak domba Allah. Anda pernah lihat Discovery Channel atau National Geographic atau Animal Planet? Anda lihat singa-singa yang bisa merobohkan kerbau Afrika yang besar-besar itu dengan tanduknya? Dengan mulut yang sama, dia cekek yang namanya salah satu kerbau itu, sampai tidak bisa bernafas, mati jadi makanan. Dengan mulut yang sama, dia bisa main gigit-gigitan dengan anak-anaknya masih kecil dan tanpa berdarah. Bagi anaknya, papa itu fun. Bagi kerbau, mati aku jadi makanan. Jangan pernah remehkan Yesus. Dia itu berkuasa, kalau nggak percaya tanya Ananias Safira. Tapi dia tidak pukul Anda, tidak bunuh Anda, tidak apa-apakan Anda, tidak lukai kita. Karena cinta, anggaplah kesabarannya, kesempatan bertobat, jangan remehkan. Dialah singa dari Yehuda. Tapi kita bisa memanggil dia Papa. Bayangin kadang-kadang kalau ayah kita adalah orang yang besar gitu, presiden contohnya. Di rumah kita bisa lihat koloran. Kita bisa mainan, naik-naik ke kepalanya. Sampai kita datang ke kantornya, lihat pas pampresnya. Pasukan pengawal presidennya. Lihat semua pejabat, presiden-presiden dunia berjabat tangan, pejabat-pejabat menundukkan bungkuk sekian derajat. Kita tahu, wow, who is my father? Siapa papaku ini? Dari waktu ke waktu kita perlu yang namanya wow, siapa Yesus ini? Murid-muridnya kan gitu. Ketika Yesus beritahu lalu mereka memancing begitu banyak ikan menjala, mereka berkata, tuh padahal pertanyaan itu kan seperti pertanyaan orang yang kena kalau orang kebentur kepalanya amnesia. Ya kan? Jackie Chan juga pernah main film. Ceritanya dia gimana gitu lalu lupa identitasnya, dia kira dia orang Afrika padahal jelas-jelas sekali kulitnya kulit Hokkien. Who am I? Wosuse. Ya kan? Kadang-kadang saya mau beritahu, pertanyaan daripada Petrus itu kayak amnesia. Wow, siapakah orang ini? Murid-muridnya kan begitu, padahal udah 3 tahun sama Yesus. Siapa orang ini? Who are you? Sehingga alam pun tunduk dan patuh pada perintahmu. Badai pun takut akan perkataanmu. Wow, ni susai. Who are you? Siapakah engkau? Bukan amnesia.
Itu namanya ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ini sebenarnya saya doakan berlaku bagi orang-orang Kristen yang sudah mulai membiasakan Tuhan. Datang paling telat, pulang paling awal dalam sebuah ibadah. Sebelum doa berkat, ciao dulu sebelumnya. Sekali-kali saya doakan dalam perjalanan belum ke pintu depan, rebah di jamah Roh Kudus, ketemu malaikat, tabrakan sama salah satunya malaikatnya Mikael sekalian. Dia berkata, wow, Tuhan berkata, you are in my presence, do you know that? Kau di hadiratku, tahukah kamu? Sekali-kali perlu Bapak Ibu. Kadang-kadang orang tanya sama saya, kenapa orang rebah? Supaya baru tahu rasa bahwa Allah itu ada di sana. Kadang-kadang pengetahuan saja, ya Tuhan ada. Tuhan ada di sini ya, amin. Tapi sampai ngalami, who are you? Then you know who you are when you ask him who he is. Waktu Anda berkata, siapa dia, Anda kenal, dia baru seolah-olah tertemplak tahu, wow, engkau itu siapa, baru kita bisa menyadari diri kita sesungguhnya. Kita orang berdosa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, ini yang anak domba, singa. Kalau baca Alkitab itu gitu, belajar peka sensitif dengan ayat sebelumnya. Karena Alkitab itu adalah tulisan ilham Allah, benang merahnya itu tiada duanya, buku manapun juga. Waktu saya baca ini, saya bisa mendapat banyak berkat. Anda diberkati Tuhan? So far Anda belajar sesuatu? Ya, mari kita semuanya buat komitmen di dalam hidup kita untuk lebih menghargai Tuhan. Bukan hanya mencintai Dia, tapi juga menghormati Dia. Amin Bapak Ibu Saudara, yang cinta dan hormat pada Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ayat yang ke-7. Oh, belum, saya mau baca lagi ayat 6 ini, mau saya jelaskan. Tapi ada sesuatu lagi yang positif dan indah janggalnya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta, ayat 6, dan keempat makhluk itu di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih. Seperti telah disembelih. Seperti telah disembelih. Ini luar biasa. Ternyata bilur Yesus yang sudah kering itu tetap masih kelihatan di kekekalan. Saya pernah khotbah ini dulu di ibadah di sini di Gereja Mawar Sharon. Tahukah Anda bahwa satu-satunya yang cacat di sorga secara fisik hanya Yesus? Kabar baik bagi Anda yang cacat, Anda tidak akan cacat lagi. Puji Tuhan. Kabar baik buat saya juga. Lutut saya di sana akan menjadi sempurna. Bapak Ibu di sini tidak perlu terlalu kejar berkat gimana. Apapun di sini yang sempurna sebentar lagi dimakan ngengat. Sebentar lagi paling tidak dimakan usia. Betul atau tidak? Kita mau seperti apapun juga, imannya tetap akan menua juga. Tapi di sorga semua orang jadi sempurna. Jadi di sini yang cacat, di sana tidak. Di sini yang badannya ada kelemahan, di sana juga tidak. Apapun juga akan digantikan oleh Tuhan. Tapi hanya Yesus loh, kasihan. Tapi gak perlu dikasihani, karena itu memang pilihan. Dia adalah imam besar kita. Dia ganti posisi kita. Di sorga, tangannya Yesus tetap ada lubang paku tuh ternyata. Buktinya loh, tubuh kemuliaannya ketika dijamah oleh murid-muridnya, 40 hari Yesus menampakkan diri sebelum diangkat ke sorga. Kalau yang di Indonesia diketahui dengan nama secara umum, kenaikan Isa Al-Masih. Thomas mencucukkan tangannya, itu pasca kebangkitan. Berarti masih ada lubangnya. Coba bayangkan. Dan Tuhan dikatakan, Yohanes melihat Yesus yang dia kasihi, yang mengasihi dia. Bertahun-tahun sudah, waktu dia sudah sangat tua di Pulau Patmos, dan dia bisa lihat bekas-bekas lukanya. Salah satu alasan mengapa Yesus tetap menerapkan itu, karena Tuhan punya rencana atas gereja belum selesai. Masih banyak orang sakit di dalam gereja, dan di dunia sana yang Tuhan mau pakai gereja untuk sembuhkan. Ayat di Yesaya 53 harus terus digenapi, karena itu Yesus sekalipun sudah menebus dosa manusia, dia tetap menjadi lambang keselamatan kita. Agar supaya perkataan, oleh bilur-bilurku kamu disembuhkan, Yesus harus tetap nampak bilurnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu bagi Anda hari ini yang sakit,
percayalah dengan iman. Yesus gak perlu mati lagi di kayu salib, pikul dosamu dan sakit penyakitmu. Hari ini, apa yang dia lakukan 2000 tahun lalu masih berlaku. Saking berlakunya, Tuhan jadikan badannya lambang kekal. Bahwa bilurku terus menyembuhkan sekalipun Kalvari sudah lewat 2000 tahunan. Percayalah dengan segenap hati. Believe in divine healings. Believe in miracles. God isn't done with you and me. Tuhan belum selesai dengan Anda dan saya. Percaya dengan segenap hati. Yesus niat menyembuhkan Anda. Yesus mau memulihkan kondisi Anda dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Waktu saya lihat anak domba seperti telah disembelih ini, saya merasa ini Tuhan lakukan secara sengaja untuk menguatkan hati mereka yang menderita. Kita lihat ayat 7, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk, dan ke-24 tua-tua itu, keempat makhluk itu adalah malaikat, by the way, saya pernah jelaskan sebelumnya, dan ke-24 tua-tua itu adalah orang-orang kudus yang giliran dimuliakan secara besar-besaran di sorga dan untuk memuliakan Allah dan melemparkan mahkota mereka. Keempat makhluk dan ke-24 makhluk tua-tua itu tersungkur di depan Tuhan, di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Tunggu sebentar, ini sedikit preview sorga. Saya senang sekali intipan-intipan yang Tuhan izinkan lewat kitab Wahyu. Kita harus peka kalau baca kitab ini. Kita nggak akan pernah tahu semuanya tentang sorga. Karena kita nggak siap, saudara. Dan juga bahasa manusia tidak memadai menjelaskan akhirat. Tapi di Wahyu ini kalau Anda lihat ya, Yesus itu berkali-kali kasih hint atau kasih informasi-informasi bocoran. Karena memang Yesus yang berkata seperti ini bukan? Di Yohanes 14, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku ke sana, aku akan kembali untuk menjemputmu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah Tuhan ini hatinya senang. Dan kita ini kan istrinya, mempelainya gereja itu. Jadi istri kan seringkali dapat bocoran dari suami kan. Coba bayangin loh. Kalau saya baca kitab Wahyu ya, sedikit beri training kepada Anda kalau baca Alkitab gimana. Boleh enggak pakai imajinasi? Boleh. Kadang-kadang kalau saya sebelum baca Alkitab, saya selalu berdoa begini. Tuhan, sucikan imajinasiku. Engkau memberi aku kemampuan imajinatif, itu pun ciptaanmu. Bukan untuk mengada-ngada, tapi yang di firman Allah. Bantu aku untuk menggambarkannya di dalam jiwa dan dalam rohku. Meskipun nanti kenyataannya jauh melebihi yang kubayangkan. Sebab firman-Mu berkata, apa yang mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, apa yang tak pernah dibayangkan di hati manusia itu yang Tuhan sediakan. Tapi bayangkan sedikit boleh bukan? Saya bisa lihat preview-preview sorga di kitab Wahyu ini. Dan sorga itu bukan fantasi, sorga itu reality, realitas. Ya, dan ada yang lebih genuine dari sorga, bahkan reality TV. Sekarang itu yang kehidupan selebriti siapa, Kardashian, apa itu namanya saya lupa. It takes God to be apa itu. Ya yang tahu lah yang gitu yang suka lihat reality itu pun semuanya juga masih ada dibuat-buatnya. Dibuat sensasi gimana. Pasti masih ada skenarionya meskipun real. Hanya satu yang real, murni, tidak ada skenario manusia. Sorga itu nyata, saudara. Nyata sorga itu. Dan preview-previewnya, ayo kita coba lihat beberapa. Di ayat ini dikatakan, di sorga mereka semua kan tersungkur kan, malaikat dan manusia itu sering menyembah Tuhan, ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Lalu masing-masing memegang satu kecapi. Good news, kabar baik buat Anda yang merasa nggak bisa nyanyi. Yang merasa nggak bisa main musik, ya kayak saya juga. Nyanyi pas-pasan, main musik juga kurang bisa. Tahu nggak? Kalau gitar hampir semua mampu. Apalagi di Indonesia, saya bangga. Bangsa kita ini adalah bangsa yang bakat sekali. Saya pernah pergi kemana, nggak sebanyak orang bisa main musik seperti di Indonesia loh ya. Filipina salah satu lagi negara yang pernah saya kunjungi, saya lihat di mana-mana orang bisa musik. Ini juga, Indonesia terutama, melebihi bahkan. Coba Anda kalau jalan di mobil ya, Anda berhenti di mana gitu, Anda tahu nggak konser dunia sedang dilakukan di sana. Itu main gitarnya, itu mahir semua loh. Itu anak jalanan nggak pernah les.
Nah kalau gitar sih semua pada bisa. Tuhan itu memberitahu dengan sebuah simbol. Bahwa yang main di sana setiap orang kudus dikasih satu kecapi atau bahasa Inggrisnya harpa. Anda dan saya tahu harpa adalah salah satu musik yang sangat susah untuk dikuasai. Tidak segampang yang kelihatan. Saya dulu melihat waktu zaman Kenny G tahu, saxophone itu. Saya bilang, oh gitu aja kok nggak bisa. Saya ini atlet tahu. Saya bilang, nafas saya itu kuat. Teman saya punya saxophone. Saya tiup yang keluar bukan suara tapi ludah. Nggak gampang. Itu bentuk mulutnya harus gimana gitu yang bisa itu nggak gampang. Gitu nggak tahu gimana caranya itu bentuknya itu harus pas gitu loh. Memble sedikit udah nggak jadi ya. Terlalu kecil. Bisa bibirnya kesedot ke dalam. Nggak tahu lah saya nggak ngerti. Nggak bisa ngeluarin satu not pun. Ada alat musik yang susah lebih nggak umum. Di sini kecapi atau harpa. Saya nggak tahu ini kecapi harpa yang di dunia ini sama dengan di sana nggak? Pasti lebih di sana. Apa ini hanya simbol saja Tuhan mau bicara sama kita secara profetik? Semua kita akan diberi kemampuan musik di sana. Oh my goodness, siapa yang senang? Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Yuhu! Saya akhirnya bisa main gitar seperti Redo nanti. Siapa di sini merasa nggak bisa main musik, angkat tangan? Wow, Anda akan nikmati di sana. Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa di sorga, kemampuan musik yang paling susah di dunia, basic di sana semua orang bisa. Can you imagine that? Bayangin coba. Itu pasti luar biasa. Seperti Christmas setiap hari. Mimpi banyak anak kecil adalah ke Disneyland yang bisa bersyukurlah Anda tidak layak anak-anak yang bisa ke sana. Itu uang orang tua diberkati Tuhan. Tapi kalau tidak bisa pergi ke Disneyland bagi orang-orang yang tidak seberapa bisa atau mampu ke sana, tenang aja, sorga melebihi itu. Di Disneyland itu seperti apa? Orang masuk, musiknya di mana-mana, unreal, nggak nyata. Kita tahu tuh sih cuman buat-buatan. Tapi orang di sana bisa terbuai dengan fantasi, ya kan? Artinya, wah rasanya hati itu Mickey Mouse sekali. It's a small world after all. Nyanyi di mana orang happy, smile semua. Sorga itu lebih dari itu, full musik dan natural semuanya, luar biasa. Saya lihat dari sini preview ini. Saya pernah sekali hadir di sebuah kebaktian yang orang-orang Afrika Amerika. Dan mereka itu semua bisa nyanyi. Tahu nggak saudara kalau Anda nyanyi di sebuah ibadah kebaktian dan tetap rasa hadirat Tuhan, tapi Anda bisa rasakan di gereja ini Tuhan hanya pandang hatinya karena suaranya enggak seberapa. Di mana Anda hadir, di mana semua orang nyanyinya kayak Whitney Houston. Merinding Anda saudara, Anda nggak nikmati hadirat pun Anda nikmati musiknya. Wow, I feel like dancing. Ya, rasanya badan itu mau gerak gini loh. Tahu ya? Tahu yang sekarang lagi ngetop, yang orang yang sedikit agak tua sudah nggak tahu apa yang saya katakan. Sama dengan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Anda akan berada di tengah-tengah musical people in heaven. And you too will be a musical person. Ini sedikit preview aja. Nyatanya gimana saya enggak tahu. Tapi dari ayat 8 saya berkata, my goodness Tuhan, siapa bilang surga itu boring? Ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat 9 ini menjelaskan satu preview lagi bahwa sorga adalah sebuah perkumpulan internasional yang sangat meriah. Kebudayaan itu tidak lenyap, kejahatan kebudayaan yang lenyap. Kebudayaan itu tetap di sana, bahkan di-enhance. Kalau di kebudayaan di sini yang paling hebat itu belum HD. Di sana itu high resolusi semua kebudayaan itu. Mereka dari segala suku, segala bahasa, segala kaum dan bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Merah, putih, kuning, hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia.
Saya diizinkan Tuhan saya tahu diberikan sebuah rahmat untuk bisa bawa anak-anak saya tidak lama yang lalu pergi ke Disney. Masuk ke salah satu ride yang bukan roller coaster yang adrenalin, tapi sebenarnya cuman lihat berbagai macam lagu It's a Small World After All dalam berbagai bahasa dan budaya-budayanya itu cuman boneka-boneka nari-nari segalanya gitu sebenarnya boring. Tapi antrinya panjang. Karena orang mau lihat budaya meskipun hanya lewat boneka. Gitu aja diantri. Orang yang sudah pernah ke sorga gak kepingin ke Disney. Bayar mahal-mahal, gak pingin. Di sorga, saya gak mengerti. Orang Australia datang ke Bali mau lihat tari-tarian Bali. Bapak Ibu, semua aspirasi seni kita, semua keindahan top budaya akan di-replay di sorga. Bahkan di dalam kebudayaan yang sudah lenyap di dunia ini tidak ada, sudah masuk ke arkeologi, dibangkitkan di sana. Wow, saya kepingin tahu, satu persatu keindahannya dimunculkan untuk kemuliaan Tuhan, dan kita bisa berpartisipasi. Coba bayangin, orang kalau bisa berpartisipasi itu semua mau ikut. Kalau kita sekarang bisa, oh pasti, ada sekarang banyak sekali lewat teknologi orang bisa berpartisipasi, yang nggak bisa main musik, yang bisa nari. Itu loh kita lihat di arcade-arcade yang di depan TV, saya lihat sebenarnya konyol sekali loh ya. Nari-nari sendiri, karena kalau nari di luar nggak ada yang mau lihat. Kenapa orang karaoke itu selalu enak bagi dirinya? Karena suara kita sendiri itu merdu buat diri sendiri. Kenapa ke karaoke? Karena kalau ke panggung tidak ada yang mau dengar, tidak ada yang mau bayar. Di sorga Bapak Ibu, kita semua berpartisipasi dalam budaya, dalam seni itu. Dan kita semua mahir dalam itu. Tidak semua sama, masing-masing ada kemahirannya sendiri. Dan Tuhan yang menciptakan segala macam suara, bunyi-bunyian, seruling bukan ketipung. Tuhan yang ciptakan piano bukan harpa, gitar bukan bass. Tuhan musik di sini itu primitif koteka. Dibanding dengan di sana ada musik-musik yang tidak ada di sini. Ada suara-suara yang tidak ada. Ada seni-seni yang telah tenggelam yang dibangkitkan. Semua disempurnakan di sana dan kita memiliki masing-masing kemampuan. Hanya ada satu gitaris di sana yang gitaris seperti dia. Hanya ada satu pianis seperti di sana yang seperti dia. Tidak ada duanya. Bayangin kita semua berpartisipasi. Kita bisa, saya kalau cerita tentang surga, gak habis saudara. Siapa bilang surga itu hanya di mana kita semua tiap hari hanya kebaktian. Waduh, aku nggak mau masuk surga, di sini aja kebaktian lama sekali, kapan selesainya? Saya lihat jam terus kok. Di sana saya disetrap apa, dihukum apa, terus kebaktian. Siapa pikirannya gitu? Di sana kita cuma menyembah terus gitu, lama-lama kan boyoan. Pinggul ini kan gimana di sana? Saya harus terus tersungkur di kaki Yesus, mencium kakinya lah, kaki terus yang saya cium. We have a cursed view of heaven. Kita punya satu pandangan yang terkutuk tentang sorga. Ini satu review aja, kalau saya bisa bicara sampai kebaktian 4 gak selesai ini satu ayat. Dan kita semua seperti sidik jari. Sidik jari kita bukan di jari nanti. Dalam keahlian kemampuan kita. Dan kita semuanya superstar di sana dengan Tuhan Yesus the morning star. Wow. Hati saya itu dingin, enak gitu, dingin gitu kalau mikirin tentang sorga. Saya bilang bodoh ya kalau saya demi apa yang di dunia saya tinggalkan Tuhan. Satu-satunya jalan ke sana. Bapak Ibu, kuatkan hatimu. Dan orang-orang yang Anda kasih, mereka nggak menderita kok di sana. Mereka justru lihat Anda dan berkata, kasihan deh lu. Kita yang kasihan kan, kenapa mau mati? Dia lihat ke belakang, kasihan, kenapa kamu masih hidup di sana? Do you know that? Mereka itu bahagia. Tapi saya nggak bisa hibur Anda dengan menipu. Kalau orang yang Anda cintai di luar Tuhan meninggal dunia, I'm sorry. Saya nggak bisa ucapkan kata-kata bohong. Mereka tidak di sana. Karena itu yang hidup belum telat. Pastikan keluarga Anda semua di dalam Kristus. Tidak ada bahagia lebih tinggi dari itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba lihat lagi di sana. Dan engkau telah membuat mereka ayat 10 menjadi suatu kerajaan. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ayat 11, maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat. Ayo, belum lagi soal malaikat.
Sekeliling tahta makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Tahu nggak satu laksa itu berapa? Tahu satu laksa itu berapa? $4.50 di Singapura. Itu laksa makanan. Laksa, katong laksa ya. Laksa di sini itu artinya 10.000 unit. Beribu-ribu laksa itu kalilah sendiri. Ribuan puluhan ribu. Malaikat itu diciptakan Tuhan seperti manusia, hanya bukan ciptaan yang paling mulia. Malaikat tidak diciptakan Tuhan dengan grosiran. Semua tampaknya sama. Kalau nggak percaya ya, gampang. Anda kumpulkan seluruh cerita orang yang mendapat penamaan malaikat, tapi tetap harus hati-hati. Tetap harus hati. Jangan cari-cari yang begini-begini. Tapi pengalaman-pengalaman orang deh tentang malaikat, tak ada satu pun yang sama. Nggak ada satu yang sama. Ada satu orang melihat malaikatnya begini, nggak tentu ada sayapnya. Ada yang mengalami begitu, tiba-tiba ditunjukin jalan atau mau dirampok di sebuah tempat, ada yang muncul, tolong. Nggak ada satu pun yang sama, Anda cocokkan, tak ada satu pun yang sama. Beribu-ribu laksa diciptakan satu persatu, ada yang besar, ada yang kecil, ada kemampuannya ini, kemampuan itu. Bapak, Ibu, Saudara, sekarang aja Hollywood punya Avengers saja disombong-sombongin. Hulk nggak sama-sama Iron Man. Iron Man tidak sama dengan Kapten Amerika. Itu cuman 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ada yang semut lagi. Itu aja cuma 6, 7. Itu di surga beribu-ribu, puluhan ribu laksa. Tahu gak Anda? Anda bisa bicara sama mereka bukan untuk menyembah, kan hati kita udah benar di sana. Anda bisa tahu, Anda bisa. Itu aja disurvei, nggak selesai. Zaman ini sekarang orang lihat patung, lihat Mona Lisa yang alisnya tidak kelihatan aja, dilihatin lama-lama. Karya seni, ini karya seni yang tak terhingga, hidup lagi, jalan lagi, bisa bicara. Anda bisa bertanya, yang orang-orang yang sukanya jurnalisme di sana, gila akan terbuai luar biasa. Saya mau interview satu-satu malaikat itu. Saya akan tanya sama malaikat waktu Sodom Gomora gimana, waktu apa, akan keluar ceritanya. Kita tahu semua seperti Yesus tahu segala sesuatu waktu itu. Puluhan ribu laksa. Belum lagi ketemu segala bangsa, ketemu Musa, Yosua, ketemu orang yang kita cinta yang sudah ada di sana. Lalu kita saling berjumpa nanti di sana. Kecuali kalau memang di sini ada yang nggak sampai ke situ, yang nggak tahu lagi. Kita punya 1001 cerita, karena itu sorga harus kekal. Karena funnya nggak mari-mari, kata orang Surabaya. Karena kenikmatannya tak pernah selesai. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan dan kumpul. Jadi jangan pernah kita itu tinggalkan Tuhan demi apapun juga. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya kasih sedikit-sedikit preview di sini tentang surga luar biasa. Lihat ayat yang ke-12, saya udah mau selesai, berkatanya dengan suaranya yang nyaring. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut. Dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Coba lihat lagi ayat 13. Saya mau jelaskan ini, kalau kita bacakan seperti hanya doksologi atau hanya sekedar himnal. Bukan. Ini ekspresi sorgawi orang-orang di sana. Karena dia mendengar makhluk di situ. Coba perhatikan, Yohanes itu jendela buat kita yang masih hidup secara mortalitas di sini. Anda mau tahu sorga seperti apa? Dengarkan orang kembali dari mati. Saya pernah dengar beberapa, saya interview secara pribadi. Ini nggak usah, ini orang kembali hidup-hidup dari sana. Dan aku mendengar semua makhluk. Ayat 13 itu saya garis bawahi, di Alkitab saya ini saya garis bawahi itu. Aku mendengar semua makhluk. Lalu saya konekkan dengan kata-kata yang ada, semua yang ada di dalam, ini ya, berkata. Sebelum bagi dia ada kata berkata itu saya garis bawahi. Aku mendengar semua makhluk berkata, bagi dia. Saya garis bawahi bagi dia. Terus di sana puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ini cara saya menjelaskan ayat ini. Di sorga ya, waktu kita sampai ke sana, hari pertama sampai selama-lamanya, mulut kita dipenuhi dengan wow Tuhan, wow Tuhan. Kita akan jadi orang yang dalam bahasa Ibraninya desit sekali atau dalam bahasa Jakartanya norak banget. Masuk ke sana, wow Tuhan, bagi dia segala kemuliaan, itu maksudnya itu. Wow Tuhan.
Kayak orang-orang kalau bule kan banyak, orang-orang di Amerika kan banyak, OMG. Itu loh, tapi oh my God-nya yang surgawi. Bukan yang meremehkan Tuhan, hanya pakai nama. OMG ini, ayat 11 ini, oh my God, oh my God, oh my God. Aku mendengar semua makhluk berkata, oh my God. Bagi dia segala kemuliaan, oh my God, oh my God. Bukan ketakutan, oh my God. Itu di mana-mana, jadi biasakan nanti di sana. Oh my God, bagi dia, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God. I believe I can fly. Saya nggak tahu apa lagi yang kita bisa, saya nggak tahu. Ini bukan fantasi, ini reality. Oh my God. Latihan dulu di sini. Latihan dulu. Maka jiwaku pun memujimu. Latihan. Sungguh besar, oh my God, Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar. Di sorga akan ada berbagai macam bahasa. Kita latihan. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Coba bahasa Chinese bisa nggak? Ikuti saya. 我歌唱赞美救主我神。真伟大，的伟大，我灵歌唱，赞美救主我神，你真伟大。Mari dalam bahasa surgawi kita nyanyikan, sama-sama katakan, maka jiwaku pun memujimu. Oh my God, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allah. That sings my soul, that sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. That sings my soul, my Savior God to thee. How great thou